Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 14 Oktober 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Unang be paingot-ingot hamu akan nama sana jolo. Jala unang be pikiri hamu akan narobi. Idama bahenok kuma nai baru. Nunga pola mertubur nuaing. Tungso tadau munamai. Tongon dotahe bahenok kuma dalan di halongonan. Akka batang aik di tano bakal-bakal. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita memiliki Tuhan yang mau menghajar umatnya yang tidak setia kepadanya. Namun hajaran Tuhan bukanlah hajaran untuk kebinasaan, melainkan hajaran kasih yang menghasilkan pertobatan, kehidupan yang baru, yang sesuai dengan kehendaknya. Benar, umat Tuhan harus terbuang ke Babel sebagai hajaran Tuhan karena mereka telah melupakan Tuhan, karena mereka telah beralih kepada Allah-Allah lain dan mempercayakan hidupnya kepada dewa-dewa lain. Tetapi hajaran itu bukan hajaran kebinasaan, itu adalah hajaran kasih. Tuhan menjanjikan akan mengadakan atau untuk memperbaharui kehidupan umatnya, dan Tuhan setia akan janjinya. Itulah yang disampaikannya dalam kitab Yesaya 43 ini. Dan kita diminta, umat Tuhan diminta mempercayai bahwa Tuhan Allah sanggup membuat sebuah kemustahilan menjadi sebuah kenyataan. Adalah sebuah kemustahilan untuk menjadikan jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Namun Tuhan sanggup. Ada persamaannya ketika Tuhan membebaskan umat dahulu kala dari perbudakan Mesir. Tuhan mengeringkan laut supaya umat bisa berjalan menyeberangi lautan dan musuh-musuhnya habis ditelan oleh air laut yang telah menyatu kembali itu. Tetapi tidak perlu mengingat hal-hal yang dahulu dan yang purbakala. Sebab saat ini pun dan sampai selamanya Tuhan setia kepada janjinya. Dia akan membuat sesuatu yang baru. Dia akan memperbaharui kehidupan kita. Asalkan kita tahu dan mau menerima hajarannya, mau menerima tuntunannya, Dia akan memperbaharui kehidupan kita. Dia akan menjadikan sesuatu yang mustahil itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya dan tunduk kepadanya. Ingatlah bahwa hari ini jika engkau mengalami kesulitan yang merupakan hajaran, itu bukan hajaran kebinasaan, tapi hajaran kasih. Terimalah dengan kerendahan hati dan sadarilah serta membuatmu bertobat supaya engkau menggantungkan hidup, mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Dan lihatlah, Dia setia kepada janjinya. Dia sanggup menyatakan hal-hal yang mustahil itu dalam kehidupan kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Tuhan senantiasa mau memperbaharui hidupmu lewat setiap hal yang diizinkan terjadi di dalam kehidupanmu. Maka jalanilah hidup ini dengan iman, sebab iman itu adalah kepercayaan kepada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi
itu suatu kenyataan karena kuasa Allah. Tuhan menjanjikan pembaharuan hidupmu, maka terimalah janji Tuhan dan jalanilah hidupmu di dalam janji Tuhan dengan setia kepadanya, mempercayakan hidup hanya kepadanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena Engkau senantiasa setia untuk memperbaharui kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami atas segala kelemahan dan dosa kami, supaya kami dapat melihat Engkau yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Hanya dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin.